Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah adalah benteng yang melindungi seorang hamba dari terjerumus ke dalam zina yang merupakan salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan agar waspada terhadap zina dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebab ketika kerugian yang ditimbulkan zina merupakan kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kemaluan, menjaga kehormatan, dan membentengi dari perkara yang menimbulkan permusuhan dan kebencian terbesar di antara manusia, yaitu masing-masing dari mereka merusak istri kawannya, anak perempuannya, saudara wanitanya, dan ibunya. Itu adalah kerusakan dunia yang kerugiannya mengiringi kerugian yang ditimbulkan dari pembunuhan dalam hal dosa besar. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringkannya dengannya dalam kitabnya, dan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, sebagaimana telah disebutkan. Imam Ahmad rahimakumullah mengatakan, saya tidak mengetahui, setelah membunuh jiwa, ada suatu dosa yang lebih besar daripada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan keharamannya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Al-Furqan ayat 68. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringkan zina dengan syirik dan membunuh jiwa. Sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kekekalan di neraka dalam azab yang berlipat ganda lagi hina selama seorang hamba tidak meninggalkannya. Ia wajib meninggalkannya dengan taubat, iman dan amal solih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang kenistaannya dengan sendirinya, yaitu keburukan yang mencapai klimaksnya, sehingga kenistaannya sudah melekat pada akal hingga bagi banyak hewan sekalipun, sebagaimana disebutkan Al-Bukhari rahimakumullah dalam sahihnya, dari Amr bin Maimun Al-Audi, ia mengatakan, di masa jahiliyah, aku melihat kera jantan berzina dengan kera betina, maka kera-kera berkumpul di depan keduanya lalu merajam keduanya hingga mati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penulis berkata, ini adalah keadaan kera. Lalu bagaimana halnya dengan mereka yang tidak sama dengan kera? Kepekaan agama dan kecemburuan terhadap kehormatan telah mati pada diri mereka. Cukuplah mereka mengikuti saudara-saudara kera dan babi. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang klimaksnya bahwa itu adalah seburuk-buruk jalan, karena ia adalah jalan kebinasaan, kesengsaraan di dunia, jalan azab dan kehinaan di akhirat. Karena menikahi istri-istri ayah adalah yang terburuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dengan celaan yang lebih, dengan mengatakan hal itu adalah kenistaan, menjadikan Allah murka, dan buruk jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaitkan keberuntungan seorang hamba pada sikap memelihara kemaluannya dari zina. Tidak ada jalan baginya menuju keberuntungan tanpa hal itu. Dia Azza wa Jalla berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu, dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Mukminun ayat 1-7. Ini berisi 3 perkara, barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka ia bukan orang yang beruntung. Ia tergolong orang yang tercela dan melampaui batas. Ia tidak mendapatkan keberuntungan dan pantas menyandang sebutan sebagai orang yang melampaui batas serta mendapatkan celaan. Menahan kepedihan syahwat itu lebih mudah daripada sebagian hal itu. Semisal dengan ini, dia mencela manusia, dan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Ia tidak sabar menghadapi keburukan dan tidak pula bersabar terhadap kebaikan. Bahkan, jika ia mendapatkan kebaikan, maka ia menghalangi dan bakil terhadap orang lain, dan jika mendapatkan keburukan, maka ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang dikecualikannya, yaitu hamba-hambanya yang selamat. Dia menyebutkan di antara mereka, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu,
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Mukminun ayat 5-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, serta mengajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan dan melihat perbuatan mereka. Dia mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersimpan dalam dada. Ketika awal dari semua itu bersumber dari pandangan, maka perintah agar menahan pandangan lebih didahulukan daripada memelihara kemaluan. Sebab segala peristiwa itu berawal dari pandangan, sebagaimana api besar bersumber dari secuil bara api. Pada awalnya sekali pandang, kemudian lintasan pikiran, kemudian langkah, kemudian melakukan dosa. Karena itu, dikatakan, siapa yang bisa memelihara 4 perkara, maka ia telah memelihara agamanya, yaitu, pandangan, lintasan pikiran, kata-kata dan langkah. Maka, setiap hamba harus menjadi pengawal bagi dirinya di depan 4 pintu tersebut, dan senantiasa berjaga-jaga di perbatasannya. Sebab dari sinilah musuh masuk, lalu memasuki seluruh penjuru negeri dan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Nikah adalah perisai dan pelindung seorang hamba dari terjerumus ke dalam zina, wal-iyazubillah. Nikah adalah salah satu jalan yang membantu terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Al-A'raf ayat 189. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Terima kasih. Semoga semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.